Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 6 September 2020, kita diberi Tuhan kesempatan boleh beribadah bersama-sama kembali di rumah kita masing-masing. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita boleh berkumpul lagi menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Kalau kami hari ini ada Bapa, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Syukur, naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Kau yang layak terima segala hormat, Kau yang layak disembah. Syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kemurahan-Mu kami ada, karena kebaikan-Mu Tuhan. Syukur Jesus. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima segala hormat, Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Syukur, syukur Tuhan, syukur Bapa, syukur. Semua hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Murahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi naikkan Bapak Ibu. Kemurahan-Mu, amin Tuhan, lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup,
katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Amin Tuhan. lebih dari Ya hidup. Bapa, kemurahan-Mu yang buat kami ada sampai hari ini Tuhan. Lebih dari hidup. Amin. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Syukur sebab kemurahan-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Syukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab hanya Kami bersyukur Tuhan, haleluya. pujian sembah kami. Kami nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini bukti nyata penyertaan-Mu Bapa. Kalau kami boleh melewati hari demi hari Tuhan. Kami boleh melewati minggu demi minggu, bulan demi bulan Bapa. Dan kami tetap percaya Bapa. Kami boleh melewati tahun demi tahun dan tetap melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan ada buat setiap kami. Syukur Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik buat setiap kami. Ini kami Yesus, layakkan dan kuduskan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih bersuka cita? Amin. Siap puji nama Tuhan ya. Kita mau menaikkan pujian, ada satu sobatku. Dia gak pernah meninggalkan setiap kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu
lagi katakan. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Panggil namanya Bapak Ibu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Amin Bapak Ibu, namanya Yesus, dia gak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Amin Tuhan, hanya Engkau jawaban doa setiap kami Bapa. Ajar kami terus untuk tidak khawatir Tuhan, untuk tidak takut, untuk jauhkan dari semua mara bahaya dan malapetaka Bapa. Tapi biarlah damai, sejahtera, sukacita surga boleh ada dan tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin Tuhan. Amin. Katakan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Syukur Tuhan, Engkaulah Allah Tuhan. Di saat kami cari ketenangan Tuhan, di saat kami cari kedamaian Bapa, hanya kami temukan hanya dalam Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Syukur Tuhan, Kau Allah yang setia, kota benteng perlindungan kami. Syukur Tuhan, kasih-Mu indah. Kinananaralayan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Bersama Engkau kami temukan kedamaian. Bersama Engkau Tuhan, syukur Tuhan. amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, yang terima pujian sembah terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Yes Tuhan, terima kasih. Tidak akan pernah cukup Tuhan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Bapa, syukur. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa, Saya rindu ajak Bapak Ibu untuk menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Hanya ucapan syukur Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami Bapa. syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau yang mengerti setiap isi hati kami Bapa. Engkau yang tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi untuk mengerti setiap rencana-Mu Bapa. Secara manusia mungkin kami enggak sanggup lagi Tuhan. Tapi kami percaya kami berjalan dengan siapa? Kami berjalan dengan Tuhan yang penuh kuasa Bapa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, kianara layanan. Terima kasih Tuhan, Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan Tuhan. Kami hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Kami hari ini ada karena anugerah-Mu Bapa yang gak pernah habis untuk setiap kami. Kalau tiba saatnya kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Karena setiap firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau berikan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layakkan kami untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Debbie. Shalom saudara. Pagi hari ini saya boleh bertemu dengan saudara tetapi lewat online. Saya sangat rindu sekali bertemu bersama untuk beribadah bersama kembali. Saya percaya pagi hari ini saudara tetap semangat dan mendapat kekuatan yang baru. Karena kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, kita baca di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab
pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita anak-anak Tuhan, tidak luput dari musuh-musuh kehidupan, tantangan dan rintangan apapun, karena bumi ini sudah terkutuk oleh dosa ya saudara, sudah masuk dosa di dalam bumi ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar pagi hari ini, karena firman Tuhan pagi hari ini memberikan teladan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, Daud itu seorang raja. Dia sering berperang, dan ketika dia berperang selalu ada penyertaan Tuhan, dan pasti dia menang. Tapi dari ayat ini kita belajar, Daud seorang yang rendah hati. Dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Mengapa saya mengatakan bahwa Daud seorang raja yang rendah hati? Saudara, biasanya seseorang kalau sudah mempunyai keahlian, kalau Daud itu keahliannya berperang ya saudara, tapi dia tidak mengandalkan kecanggihannya untuk berperang. Dia mengandalkan Tuhan. Dia masih membutuhkan Tuhan. Mengapa saya mengatakan dia mengandalkan Tuhan? Ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud itu menjadi raja, saudara, orang Filistin itu langsung dikatakan di dalam ayat yang ke-18, mereka datang dan memencar di lembah Refaim. Lalu Daud bicara kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia enggak langsung mengadakan penyerangan saudara bersama dengan bala tentaranya. Dia masih konfirmasi sama Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju perang Tuhan? Itu yang dikatakan. Dia tanya lagi sama Tuhan, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Saudara, inilah kehidupan. Mari kita seperti Raja Daud. Apapun yang kita alami, mari kita datang kepada Dia. Kita nyatakan kepada Dia, Tuhan, ini aku, ini keadaanku Tuhan. Bagaimana ya Tuhan sebaiknya? Saudara, Allah kita itu Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, saudara. Dia Allah yang hidup. Dia bisa memberikan jawaban, bahkan dia bisa memberikan bimbingan. Saudara percaya? Amin, saudara. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang mempercayai Dia, yang punya hubungan dekat dengan Dia, itu hidupnya tidak sembarangan, saudara, tidak sembrono. Sekalipun itu keahliannya, tapi tetap melibatkan Tuhan. Dan Tuhan itu langsung menjawab Daud, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ketika Daud merendahkan hati dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, hanya di dalam Tuhan
ada kepastian. Di luar Tuhan itu belum tentu, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan kepastian, dia menang, maka Daud akan mengalami kemenangan. Saudara, langsung Daud memukul mereka kalah di ayat yang ke-20. Dan apa kata Daud? Dia tidak bersukaria, dia tidak bersenang-senang. Oh ini loh, karena aku ini ahli perang. Tidak, saudara. Di dalam kemenangannya pun dia mengatakan di dalam ayat yang ke-20, ayat yang terakhir, bagian B ya saudara. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat menerobos. Saat ini, dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara rasakan, saudara alami, saudara mari datang kepada Tuhan. Saya pribadi tidak bisa membantu saudara. Saya hanya bisa berdoa buat saudara semua. Tetapi perlu saya katakan, perlu saya beritahu bahwa kalau saudara datang kepada Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Kita hidup bersama dengan Allah yang berkuasa. Dia sanggup untuk menolong saudara. Apapun yang saudara hadapi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan itulah jawaban dalam hidup kita. Saudara, orang Filistin itu dikatakan pada ayat yang ke-22, sekali lagi mereka maju dan memencar di lembah Refaim. Apa yang dilakukan Daud, saudara? Di dalam ayat yang ke-23, sekali lagi kita melihat kerendahan hati dari Raja Daud. Seorang raja yang benar-benar berkenan di hati Tuhan, ya saudara. Dia adalah seorang raja yang rendah hati. Dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara, yang pertama, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan ngomong, oke, majulah, aku pasti akan memberikan mereka kepadamu. Tuhan langsung memberi petunjuk kepada Daud untuk langsung maju menyerang. Tetapi yang kedua, Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Saudara, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk menolong anak-anaknya. Amin, saudara. Coba saudara renungkan, kalau misalnya kita yang menjadi raja seperti Daud, apa yang kita pikirkan? Oh, kalau yang pertama Tuhan menyuruh aku langsung maju dan menyerang, maka yang kedua ini pastilah Tuhan ngasih kemenangan kepadaku. Itu pikiran kita ya saudara. Secara manusia itu wajar seperti itu. Tapi kalau orang yang melibatkan Tuhan, walaupun sama-sama Filistin, orang-orang Filistin yang menyerang di tempat yang sama, tapi Daud, Raja Daud tetap tunduk, tetap rendah hati, dan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Tuhan katakan, jangan maju. Kalau seandainya Daud maju, apa kira-kira saudara yang dialami Daud? Belum tentu Daud menang.
Mungkin orang Filistin ini sudah menyusun kekuatan yang lebih ya saudara. Karena yang pertama dia sudah merasa kalah dengan pasukan Israel. Tetapi coba saudara, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang punya strategi. Dia katakan kepada Daud, jangan maju. Tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara, rasanya kalau kita mikir, wong Daud itu loh ahlinya perang. Kok masih minta petunjuk Tuhan? Tapi ini keadaan yang sesungguhnya pagi hari ini kita belajar untuk melihat apa yang dilakukan. Saudara, di sini dikatakan buatlah gerakan lingkaran. Ada maksud saudara, lingkaran itu dibuat, itu menandakan satu kesatuan. Persatuan yang kuat ya saudara di antara orang-orang Israel. Saya juga pagi ini ingin menyampaikan kepada saudara, kalau ada masalah di dalam hidup keluargamu, rumah tanggamu, baiklah engkau juga membuat gerakan lingkaran. Satukan hatimu untuk memohon kepada Tuhan, supaya apa yang kita alami, anggota keluarga alami, itu bisa mencapai kemenangan-kemenangan. Karena enggak mungkin saudara kita bisa sendiri menghadapi setiap tantangan, setiap masalah dalam hidup ini tanpa orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa saya mengatakannya demikian? Karena apabila saudara bersatu, saudara bercerita kepada seluruh anggota keluarga, maka seluruh anggota keluarga itu akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan ketahui saudara, doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Ini firman Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi pada saat kita mengalami masalah, ingatlah Tuhan itu bisa memberikan terobosan-terobosan untuk supaya kita menang. Dalam keadaan apapun saudara, mungkin saat ini saudara ada kesulitan di dalam masalah keuangan. Saudara, saya berdiri di tempat ini, saya mengatakan bukan solusinya apabila saudara berhutang kepada orang lain. Cari pinjaman dengan bunga mungkin 1%, mungkin 2%, mungkin 3%, bahkan sampai 5%. Saudara, ini bukan jalan keluar, karena hal ini akan menyulitkan saudara. Bagaimana caranya? Saudara, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesulitan kita di masa lalu? Mungkin sampai kita saat ini gali lubang, tutup lubang. Saudara datang kepada Tuhan. Saudara sampaikan keluhan ini. Saudara datang terbuka kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku apa yang telah aku lakukan pada masa yang lalu. Saudara, kadang-kadang kita bisa terperosok di dalam hutang. Itu karena kita tidak bisa ngerem ya saudara, pengeluaran yang terjadi. Kadang-kadang hal itu tidak penting dikeluarkan, tetapi saudara keluarkan sehingga uang yang ada itu tidak bisa termanage dengan baik karena untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Saudara datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan terobosan-terobosan. Apa yang saudara punya, apa yang ada di tangan saudara, itu nanti yang diberkati oleh Tuhan
untuk saudara bisa lepas dari hutang piutang yang ada. Saat ini saya berdoa untuk seorang yang lagi terlilit oleh hutang ya saudara. Saya bicara dengan dia, kamu harus bertobat. Kamu tidak boleh hutang lagi dengan siapapun. Dan Tuhan akan menolong kamu. Mulai dari nol lagi. Dia mengerjakan sesuatu yang bisa dia kerjakan. Saudara, hari-hari ini dia merasakan Tuhan itu menolong dia. Dari hal yang kecil, dia rasakan pertolongan Tuhan. Saya katakan, mengucap syukur. Walaupun kecil, mengucap syukur karena kamu terpelihara, karena kamu bisa membeli makanan. Itu yang saya sampaikan saudara. Tapi saya percaya kairosnya Tuhan terjadi atas hidupnya. Pasti sekali Tuhan akan memberkati dia dan dia bisa bebas dari hutang. Asal satu hal, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berlutut, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku gak mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku mau bertobat Tuhan, aku gak akan menggali lubang lagi untuk berhutang. Saya percaya saudara, karena Tuhan itu memberikan janji hidup yang berkelimpahan. Kalau saudara tahu firman Tuhan, janda yang ditinggal oleh suaminya, yang dia ditagih hutang dan 2 putrinya akan diambil oleh penagih hutang itu dan dia ngomong dengan hamba Tuhan yang bernama Elisa dan apa yang dia katakan? Pinjam bejana kepada tetanggamu. Elisa tidak mengatakan pinjam uang kepada tetanggamu, kepada teman-temanmu. Saudara, disinilah kita melihat apa yang ada di dalam hidup seseorang itu Tuhan bisa memberkati. Apa yang ada saudara pada janda itu? Hanya buli-buli kecil yang berisi minyak. Dan Elisa mengatakan pinjam kepada tetanggamu sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi saudara? Dia tutup pintu setelah bejana itu masuk di dalam rumahnya, dia tutup pintu kamar dan dia melakukan apa yang hamba Tuhan ini sampaikan. Dia tuang minyak yang sedikit dibuli-buli itu dan minyak itu terus mengalir tidak habis-habisnya. Bukankah ini Allah kita yang luar biasa saudara, Allah pembuat mujizat. Kita percayai dia Allah yang hidup, dia bukan hanya menebus dosa, tapi percayalah, dia bisa membebaskan hutangmu. Berapapun banyaknya, percayai dia bisa membuka jalan, dia bisa membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau. Asal engkau taat, engkau menurut petunjuknya. Kita lanjutkan saudara, di dalam ayat yang masih dalam ayat yang ke-23. Saudara, ayat yang ke-24, Tuhan mengatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara, dengan Tuhan kita harus peka terhadap suaranya. Harus cepat-cepat ya saudara. Tuhan kasih kode. Kalau kamu dengar bunyi derap langka. Bunyi derap langka itu seperti, saudara tahu ya derap langka itu apa? Seperti jalannya prajurit. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Saudara, bukan santai ya saudara. Kalau kita sudah dengar perkataan Tuhan, kita tahu tandanya Tuhan, kode dari Tuhan, maka kita harus cepat untuk menangkap sinyal itu.
Dan Tuhan saat itu keluar berperang. Pasukan Daud hanya mengikuti dari belakang. Ingat saudara, Tuhan kita yang berperang untuk kita. Amin saudara. Apapun masalahmu, Tuhan itu Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya ingin setiap rumah tangga bebas dari hutang. Saya berharap kepala-kepala keluarga adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Dan saya berdoa setiap keluarga, setiap kepala keluarga boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan, memberkati kepala keluarga. Sehingga kepala keluarga itu memberikan warisan kepada keluarganya. Bukan warisan hutang ya saudara, tetapi warisan yang luar biasa untuk kehidupan keluarga. Di dalam ayat yang ke-25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak keluar dari perintah Tuhan. Ini yang saudara harus dengar dan harus taati. Saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Pagi hari ini kita mendengarkan bahwa Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk menolong kita anak-anaknya. Di dalam ayat yang kita baca ada 3 poin penting yang harus saudara masukkan di dalam pikiran dan hati saudara. Yang pertama, segala perencanaan kita libatkan Tuhan. Izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita karena Dia berkuasa atas apa yang dikehendakinya. Selalu minta petunjuk Tuhan yang membuktikan bahwa kita selalu membutuhkan Tuhan. Ingat ya saudara, kadang kegagalan itu terjadi karena kita ini sok pinter ya saudara. Kita ini sok kuat, sok mampu. Oh itu sudah biasanya kok. Itu memang peganganku, itu keahlianku. Saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu sombong saudara. Sombong itu dosa yang besar. Jangan sekali-kali kita sombong di hadapannya. Kita tidak mampu sendiri. Kita contoh Raja Daud. Dia punya hubungan intim dan dia selalu menang dalam pertempuran. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dalam urusan jasmani saudara, itu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang rohani. Saya tadi ceritakan seorang yang terlibat oleh hutang. Sekarang ini dia lagi melakukan apa yang saya katakan. Bangun tidur, carilah Tuhan dulu. Berdoalah kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Jangan bangun tidur langsung cari sandal langsung ke pasar. Itu yang saya sampaikan. Tapi saat ini dia taat saudara, dia nurut dan Tuhan memberkati dia dari hari ke hari. Yang kedua tadi selalu minta petunjuk Tuhan. Yang ketiga saudara taat dengan suara Tuhan dan mengikuti petunjuknya, maka kemenangan akan terjadi. Amin. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ingat saudara, apapun masalah saudara, Dia Tuhan yang menerobos untuk memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Apapun masalahmu, kesehatanmu, keuanganmu, percayalah, datang kepada Dia. Dia hidup dan berkuasa. Kita naikkan pujian ini sama-sama, kita yakini. Bersama Dia hatiku damai,
Tuhan, sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, Engkau tahu keadaan kami masing-masing Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami mau mempercayai Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau bisa melakukan terobosan. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau libatkan Engkau dalam kesulitan apapun. Kami percaya Tuhan, di dalam doa kami bertanya kepadamu, itulah yang menjadi kekuatan kami. Pada pagi hari ini, biarlah Engkau turunkan berkat-Mu, pengampunan-Mu atas seluruh orang yang mendengarkan pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu. Engkau akan membuat terobosan-terobosan yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami percaya apabila kami bertobat, kami kembali dari jalan kami yang jahat, kami berbalik kepadamu, maka Engkau Allah yang dapat berbuat mujizat. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Engkau lakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat, karena kami sudah bertobat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu punya waktu untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita untuk melakukan hal yang benar supaya Dia menurunkan pertolongannya yang ajaib kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh belajar di dalam hidup kita, selalu bertanya kepada Tuhan, berdoa ya supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan, supaya Dia dapat menolong kita dan memberkati hidup kita. Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus. Biarlah tubuh dan darah Kristus ini menjadi satu dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh diubahkan, hidup kita diperbarui, dan Roh Kudus menolong kita, dan kuasa tubuh dan darah Yesus juga memberikan kesehatan. Kalau ada yang sakit, maka Bapak Ibu akan mengalami kesembuhan secara mujizat, ya saudara, melalui tubuh dan darah Yesus. Karena bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dalam hidup kami mengutamakan Engkau dan selalu mohon pimpinan-Mu agar Tuhan memimpin kami, menolong kami, agar kami boleh berjalan dengan kekuatan yang baru bersama Engkau. Bapa, di depan kami ada perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah dihancurkan, dicurahkan karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau layakkan kami pada pagi hari ini, baik hamba-Mu yang melayani pagi hari ini dan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan kudus. Tuhan, kalau dalam hati kami ada dendam, ada sakit hati dengan orang lain, biarlah kami mengampuni terlebih dahulu Tuhan, supaya
kami layak makan dan minum perjamuan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau berkati perjamuan kudus ini, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati perjamuan kudus ini menjadi kuasa dalam hidup kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita, siapkan roti dan anggur. Ya, kita tahu bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya dosa kita boleh diampuni dan kita boleh diselamatkan melalui pengampunan dan penebusan di atas kayu salib. Mari Bapak Saudara, angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Mari dengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Kalau kita percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, angkat cawan di tangan kanan kita. Angkat cawan ini tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau saat ini ada di tempat di mana kami berada Tuhan. Baik kami di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau ada.
Tuhan, jamah dari sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang sudah Kau satukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kau jamah, kami percaya kuasa tubuh dan darah Kristus. Yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi Tuhan, karena Tuhan memulihkan dan memberi kesehatan buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Bapa, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, Tuhan menjamah, Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan memberi kesembuhan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur yang menghadapi masalah, yang menghadapi saat ini peperangan Tuhan. Peperangan rohani dan peperangan jasmani Tuhan. Baik Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini secara rohani mereka belum bertumbuh Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah kami datang kepada-Mu, Tuhan mengampuni mereka Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh bertobat dan mereka mulai belajar Tuhan mengikuti firman-Mu, belajar bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka setia kepada-Mu, mereka mengasihi Engkau, mereka punya waktu untuk Engkau, baik berdoa, baik membaca firman-Mu, supaya sungguh-sungguh kami mengerti firman-Mu dan kami belajar melakukan firman-Mu. Kami belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya dalam peperangan juga secara jasmani, kesulitan ekonomi Tuhan tolong. Kami percaya Engkau akan bangkitkan ekonomi dari sidang jemaat-Mu Blessing Tuhan. Kami percaya Tuhan supaya ekonomi dari sidang jemaat-Mu terus bertambah naik Tuhan. Karena berkat Tuhan Kau limpahkan dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya pemeliharaan Tuhan sangat nyata dalam hidup anak-anak-Mu. Sungguh kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini biarlah saudara dengan iman, saudara dengan hati sepenuh hati membawa persembahan dan perpuluhan saudara ke dalam rumah Tuhan. Ya, perpuluhan apa yang Tuhan, berkat Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita saudara, biarlah kita kembalikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan dan kita membawa persembahan kita supaya untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan membawa pekerjaan Tuhan terus bertambah maju ya di Blessing. Saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat ya saudara, minggu depan tanggal 13 September tetap ibadah di rumah sampai pengumuman nanti akan kami sampaikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau pakai hamba-Mu, Ibu Debbie Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu ini. Terus Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, supaya melalui hidup hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, menguatkan sidang jemaat-Mu dan menguatkan orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Kau pakai hidupnya Tuhan. Tuhan memberi kesehatan dan Tuhan memberkati kami sekeluarga Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Ajar agar kami untuk belajar hidup untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan apa yang ada dalam hidup kami,
tetapi kami mengandalkan Engkau walaupun kami tidak melihat Engkau, tapi kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Engkau selalu mendatangkan pertolongan. Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya sidang jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam iman mereka. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Biarlah tangan Tuhan Kau ulurkan atas sidang jemaat-Mu Tuhan. Tumpangkan, turunkan berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini membawa persembahan mereka dan perpuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau Allah sumber segala berkat. Biarlah Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan mereka dan perpuluhan yang dibawa ke dalam rumah Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah X-Blessing Tuhan. Supaya kami percaya X-Blessing juga bertambah maju Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati anak cucu dari sidang jemaat-Mu. Kami percaya Engkau membuat anak cucu kami perkasa di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya hikmat Tuhan Kau curahkan kepada anak cucu kami supaya mereka penuh hikmat Allah dan mereka menjadi anak yang terpandai di sekolahnya supaya nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Bapa di surga, pagi hari ini kami menyerahkan sidang jemaat X-Blessing yang berulang tahun Tuhan dalam minggu ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan Stephen Devi dan Ibu Susi Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kami percaya perlindungan Tuhan, berkat kesehatan melimpah dalam hidup mereka. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan tinggal di dalam hidupmu, memimpin engkau dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk, juga memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah engkau. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.